Oke guys, kali ini kita gerebek seorang sahabat gua, ada vivarium di kantornya. Yuk. Gue lagi sibuk. Good afternoon, sir. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Oke. baik. Jadi gue di tempat kantornya teman kita, sahabat kita ini juga. Nah, dia ada vivarium di kantornya. Kita sambil ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh, duduk. Oke. Yang pertama, jadi buat teman-teman konten kali ini kita bakal ngebahas tentang membawa penggalan alam ke dalam kantor. Nah, kebetulan ada teman kita bisa tanya, bro, kenapa sih lu milih vivarium buat di kantor? Untung saya suka tanaman juga ya. Kebetulan saya dari kecil dekat dengan tanaman, dekat dengan alam, jadi kan lebih bagus. Memang saya juga suka ikan, cuman pikir-pikir ikan kan ribet, banyak air, nanti tumpah, bocor, kayaknya rada pusing kan. Terus kan ikan kan tanaman kalau aquascape agak high maintenance ya, kalau kayak gini cuman kasih makan aja, jadi lebih gampang, lebih low maintenance juga sih. Oke, jadi ini buat salah satu solusi buat sebagai display atau melepas stres ketika bekerja. Betul, kadang-kadang tapi kan, dengan maintenance yang sedikit ya. Iya, karena kan saya juga sering keluar kota sih, jadi sekali keluar kota bisa 10 hari, jadi kan cuman orang kasih makan aja udah bisa gitu. Nah itu jadi, ini bisa dijadikan sebuah tren baru di mana kita bisa membawa hewan peliharaan kesayangan ke dalam kantor. Emang nggak takut bau? Enggak sih, nggak bau sih, wangi kok, kan fresh, terus ada oksigen di sini. So Menurut far, saya ya. So far sih memang ini ya, kita sih nggak mencium bau apa-apa. Dan kita kupas sedikit tentang bagaimana sistemnya. Ini kan ngebersihinnya gimana kalau begini? Nggak dibersihin. Oke, kita memang bioactive vivarium kita tidak bersihkan, tapi tetap ada maintenance. Iya. Bagaimana? Ini kita lihat sedikit di Iya, bawahnya. sorry ya masih berantakan, baru pindahan kantor juga, jadi Iya, kantornya masih memang belum rapi. baru pindah. Gitu. Jadi kan sistemnya kan pakai revenue, sorry berantakan. Jadi air, nah Pak. Jadi di sini ini ada satu integrated misting system, di mana udah ada waktu durasinya, kapan mau nyalanya, sama pressure-nya. Maintenance yang kita lakukan ini ngebuang itu ya? Iya, buang air ini aja sama isi air ini mah paling seminggu sekali aja, nggak sampai seminggu sekali. Ya, kalau air itu mungkin lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Jadi maintenance-nya jadi gini, volume air yang masuk harus ada terbuang kembali. Nah, ketika terbuang kembalinya, nah sekitar di batas ini nih. Mungkin nanti bisa dilihat detail-detailnya. Hanif akan ngambil stock shoot lebih detailnya tentang ini. Akan dibuang, nanti ada tabung pembuangannya, itu yang kita maintain, kita buang mungkin 2 bulan sekali ya. Nggak sampai sih, tapi OB sebulan. saya sih seminggu sekali dia keluarin, makanya airnya masih dikit banget gitu. Nah, kalau yang rajin ya tinggal dibuang. Nah, kita lihat ke dalam sini. Di dalam sini ada berapa ekor kodok, bro? Bilangnya sih 5 ya. Tapi? Cuman ya ngumpet-ngumpet terus. Jadi ada satu nih, biasa dia nongkrong di sini. Ada satu lagi, biasa di dalam, ada satu di lubang situ sih. Tahu saya. Tapi 5 sih di dalam sini, cuman kan nggak kelihatan kodok, tapi masih kelihatan tanaman-tanaman gini juga refreshing. Ya, jadi gini. Dalam spesies Dustfrog, ada beberapa spesies yang berani main keluar, ada beberapa spesies yang pemalu. Nah, kebetulan di dalam sini ada salah satu Auratus yang tidak banyak orang tahu, namanya Dendrobates auratus caribic. Jadi setiap kodok itu mereka punya warna yang berbeda. Di sini ada 5 ekor. Dari awal sih gue udah kasih tahu ya. Udah. Resikonya kita memelihara haribik ini hampir nggak pernah kelihatan. Tapi sesekali sih keluar ya. Iya, seru juga, nggak ada kerjaan lagi treasure hunting, kayak hunting for treasure aja, kalau ketemu berasa beruntung. Nah, jadi dalam karakter Dustfrog ini ada beberapa orang memang yang suka main terus keluar. Ada yang maunya sesekali aja biar nggak bosan. Jadi itu benar-benar apa ya? Personal opinion ya. Iya, betul. Selera Lah, kan nanti bisa lihat rekan-rekan saya juga ada. Ya, dan di sini ya, di gedung ini yang kita nggak mau sebut ini di mana. Kebetulan banyak teman-teman penghobinya juga ya, yang demen tentang nature. Nah, nanti kita lihat di tempat yang satunya lagi untuk yang kodoknya lebih kataknya ini lebih mau keluar. Nah, ada nggak tips dari brother kita ini kepada teman-teman?
Tipsnya yang mau siapin sarana lah ya, saya rasa, tapi enggak juga, gampang sih. Yang penting kan kayak waktu itu kan takut Sabtu Minggu AC nggak nyala, jadi kan suhunya nggak terlalu tinggi kan, jadi saya monitor terus. Jadi sih selama ini sih aman ya, gitu. Dan ya selera lah, saya juga suka tanaman, jadi kalau nggak sukanya cuma kodok, jangan pilih jenis ini. Pilih jenisnya yang sering keluar main, kalau kadang-kadang frustrasi. Gitu. Tapi lucu sih, seru. Saya bilang sih. Jadi ada kenikmatan sendiri. Apa ya? Beda ya sama piara ikan. Sama-sama seru semua. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tapi ini lebih punya selera masing-masing lah. Saya juga suka dulu main aquascape. Nah ini bekas lampu aquascape saya. Nah ini kebetulan lampu yang dipakai di sini. Ini lampu yang umurnya udah berapa tahun ya? Udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Jadi sebenarnya secara teknologi dia udah outdated. Iya. Tapi masih bisa digunakan. Iya. Jadi maintenance dia tuh nggak sejelimet itu. Kita nggak usah mikirin filter system, kita nggak usah pakai lampu yang terlalu high spec juga cukup. Iya. Cuman memang kadang-kadang harga itu nggak bohong. Iya. Pakai yang lebih mahal lebih bagus. Jauh lebih bagus. Kita kan belakang ada kandila, itu hasilnya nggak gitu bagus tanamannya. Gitu. Dan ini nggak usah ganti air. Kalau akuarium seminggu sekali ganti air, kantor berantakan. Itu repotnya. Ya, kalau di rumah sih lebih santai ya. Iya, kalau rumah ya berecetan dikit nggak apa-apa lah. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke tempat yang satu lagi yuk. Yuk. Kebetulan mungkin ownernya lagi keluar tapi kita udah minta izin. Yuk, kita sama-sama. Nah, kita sekarang ada di ruangan yang lainnya lagi. Di sini kebetulan bisa dilihat dengan jelas kata-katanya. Di sini ada masih dibikin komunal karena mereka semua masih belum dewasa. Ketika mereka masuk fase dewasa, nanti baru rencana akan kita pisahin lagi ya. Betul. Nah, bisa dilihat di sini. Sistemnya tetap sama, dari sana kelihatan. Sistem yang dibawa aplikasi tetap sama 100%, pakai misting system, ada drainage-nya juga dari belakang biar nggak kelihatan. Itu maintenance-nya. Nah, umur vivarium ini semenjak jadi kira-kira sudah berumur kurang lebih 2 bulan. Jadi ini umur 2 bulan. Jadi kalau kita lihat moss-mossnya semua udah mulai hidup. Di sini ada beberapa spesies kalau kita lihat. Ini. Di sini ada one of the most rarest Tinctorius. Namanya Dendrobates Tinctorius tumaki. Dan ini sangat susah di breeding. Mudah-mudahan satu hari mereka bisa besar, gue akan membantu untuk membreeding mereka. Kita lihat di atas sana, di atas, nah ada Dendrobates Tinctorius, Dendrobates lecumelas netted. Ke bagian bawah sini ada, nah Dendrobates Tinctorius azureus. Ada citronella juga, cuman lagi nggak kelihatan. Secara overall konsepnya tetap sama dengan ruangannya brother kita yang tadi, semua sama persis tentang konsep vivarium ini. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman yang mau membuat ini sebagai dekorasi di kantor, di kamar, karena ada brother kita juga tadi memang nggak ada baunya sih ya. Iya, nggak ada baunya sih, enak sih. Jadi so far kalau dibuka kayak bau hutan ya. Bau hutan. Terus ada misting, jalan semua sehat. Cuma kasih makan aja seru. Jadi segampang itu, semudah itu. Kita mungkin lihat ke satu lagi ya, yang terakhir. Kebetulan di lantai ini ada 3 vivarium di lantai yang bersamaan. Yang semua hobinya tanaman sama hewan, jadi cocok banget. Betul, sama rekan saya udah lama kan, jadi dan saling bantu ngurusin lagi ya. Betul. Oke, kita ke yang satu lagi ya.
Yuk, kita sekarang udah masuk ke kantor yang paling rapi. Di kantor ini tetap ada vivariumnya juga, karena sama juga teman kita, saudara kita ini sama-sama suka tanaman, suka binatang, dan kebetulan juga gue pribadi pun kenal juga, cuman lagi sibuk meeting Iya, kayaknya lagi ya. meeting dia. Lagi Dia meeting, lagi jadi meeting. diwakili sama brother kita ini karena mungkin udah selesai meeting tadi ya. Udah. Udah? Gitu. Ini vivarium yang di lantai ini. Iya. Di sini sebenarnya seru ya. Di sini seru. Di sini adalah koloni Leucomelas. Ada netted, ada Serootana di dalam sini. Dan kebetulan dimasukin 2 Auratus El Oro. Nah, kita bisa lihat di sini. Cuman kalau tadi udah habis makan ya. Habis makan. Kalau habis pada makan, biasa mereka ngilang lagi tuh. Iya. Kalau lapar, pada nongol lagi ya. Nongol lagi di sini nih, di sini. Pernah dua di sini nih, lagi tunggu makanannya, feeding area kan di sini. Kalau kita lihat di bagian sini akan terlihat lebih keputihan, kering karena ini feeding area. Jadi kalau punya vivarium ini biasakan punya satu spot untuk feeding area. Kalau nggak semua yang udah hijau cantik ini, ketika kita asal-asalan tuang, yang akan terjadi nanti akan terjadi kuning-kuning jelek. Yang akan terjadi seperti itu. Nah, di sini terisi ada 8 ekor spesies. Hanif akan ngasih lebih detailnya dulu, nanti kita ngobrol lagi. Kebetulan yang punya ruangan ini, yang punya kantor ini datang dan gue udah minta izin kita ngobrol sedikit, menyita waktunya di tengah kesibukan di jam-jam kantornya. Selamat siang Om. Halo. Sorry mengganggu waktunya sebentar. Halo. Jadi duduk ya. Jadi kita cuma mau nanya sebentar. Kenapa sih memilih vivarium dan duck frog buat dijadikan pajangan di kantor? Pertama, vivarium itu kan nggak semua orang paham ya. Orang lebih paham ke akuarium. Betul. Ya. Kedua, duck frog ini lucu gitu loh, bentuknya unik ya. Dan mungkin di Indonesia juga masih belum banyak yang paham ya. Termasuk Betul. saya sih sebenarnya. Iya. Saya baru suka Betul. karena ngelihat bentuknya ini lucu, unik gitu ya. Itu aja sih. Sama warnanya ya. Warna udah pasti. Tadi kita udah tanya ke bro. Nah, kita tanya satu lagi ke bro kita ini lagi. Bau nggak Om? Enggak, sama sekali enggak ada bau ya. Jadi buat teman-teman di luar Enggak ada sana bau. yang penasaran, ini ditaruh Meskipun saya buka nih pada saat kasih makan, enggak ada bau apa-apa. Jadi buat kantor sih sebenarnya tidak mengganggu lah ya Enggak. secara bau. Nah, buat teman-teman, ini kenapa sebenarnya konsep vivarium bioactive ini bisa kita bawa ke another step atau next level sebagai display di perkantoran, kamar, atau di ruangan ber-AC. Ya karena dari segi maintenance dia udah hampir nggak ada apa-apa, dari bau dia nggak berbau, maintenance yang perlu diperhatikan hanya air dan paling lap kaca sih. Iya, Biar itu selalu aja. kinclong Mm-mm. gitu. Inilah kantornya juga rapi banget Om. Ya, Enggak. kantornya ini kantor yang paling rapi yang kita ingin. Kalau boleh diizinkan nanti kita ngambil sendirinya sekali, Iya, biar punya teman-teman punya gambaran. Monggo, silakan. Untuk waktu dan tempat, saya berterima kasih banget udah diizinin buat meliput sedikit. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman di luar sana. Iya, karena apa ya, lucu vivarium ini bisa menghilangkan stres dan bagi saya ya sesuatu yang baru sih, itu aja. Oke teman-teman, begitulah sekilas pendapat, opini masing-masing. Setiap orang punya pendapat yang berbeda, tapi ini versi kita. Sampai bertemu lagi di next vlog selanjutnya. Salam Duck Vloggers, bye-bye.